saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya jarang menyanyi kalau khotbah, karena saya juga tidak pandai menyanyi. Tetapi karena tema dari bacaan yang kita renungkan ada lagu dari Mada Bakti yang sesuai dengan tema dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan referen dari Mada Bakti 455. Jadilah saksi Kristus. Saya menyanyikan ayatnya, Bapak Ibu menjawab dengan refrennya. Setelah dirimu, ya gampangnya lagunya. Nanti Bapak Ibu menjadilah saksi Kristus, ya. Sesudah dirimu diselamatkan, cahaya hatimu jadi terang, tujuan hidupmu jadi nyata. Cukup. Tema dari bacaan yang kita renungkan pada hari ini, jadilah saksi Kristus. Minggu ini kita masuk dalam masa biasa yang berlangsung sampai dengan perayaan Hari Rabu Abu pada masa Prapaskah. Maka warna liturgi adalah warna hijau. Tetapi meskipun kita masuk dalam masa biasa, itu tidak berarti bahwa masa biasa tidak penting seperti masa yang lain. Masa Natal, masa Advent, masa Prapaskah, dan masa Paskah. Di dalam masa biasa ini, kita diajak oleh gereja bahwa Kristus yang telah kita rayakan kedatangannya, Kristus yang telah kita rayakan kelahirannya, sekarang kita perdalam, kita renungkan apa arti kelahiran Kristus, apa arti kedatangan Kristus, apa arti Kristus bagi seluruh kehidupan kita. Jadi masa biasa ini adalah masa untuk mendalami, masa untuk menghayati Kristus yang telah datang. Dan di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dalam masa biasa, bacaan-bacaan Injil yang kita dengarkan adalah pewartaan atau sabda dan karya Yesus setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan itulah yang dikisahkan banyak di dalam Injil. Apa yang dibuat, apa yang dikatakan oleh Yesus sesudah pembaptisan di Sungai Yordan. Umur Yesus pada saat itu sekitar 30. Kehidupan Yesus sebelum umur 30 tidak banyak dikisahkan di dalam Injil. Nanti setelah Yesus tampil di Sungai Yordan, yang Injilnya kita dengarkan pada hari ini, lalu disitulah Yesus diberitakan banyak oleh Injil sampai kenaikannya ke surga.
Jadi sesudah pembaptisan di Sungai Yordan, Yesus tampil di muka umum. Yesus tampil di hadapan publik. Oleh karena itu, ketika Yesus tampil, tentunya tidak begitu banyak orang yang mengenal Dia. Maka membutuhkan kesaksian, siapa ini Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekarang ini kita sudah berada pada zaman di mana banyak melakukan transaksi secara online. Sebelum kita membeli barang, maka orang biasanya melakukan review, apakah barang itu bagus atau tidak. Makanya orang suka menonton yang disebut dengan unboxing. Bagaimana ketika barang itu dibuka dan direview oleh orang. Ketika kita mau belanja online, di toko, di tempat di mana kita tidak tahu, maka yang kita lihat adalah testimoninya. Testimoni itu pengakuan dari orang-orang apakah toko ini baik dan barang yang dijual itu berkualitas. Jadi unboxing, testimoni adalah kesaksian tentang barang yang akan dibeli. Dan berdasarkan kesaksian dengan yang lain, kita mengambil keputusan. Ketika Yesus tampil untuk pertama kalinya, maka orang yang pertama kali memberi kesaksian mengenai Yesus, dialah Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis mempunyai 3 peranan di dalam karya penyelamatan. Yang pertama, Yohanes adalah penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka sering dia disebut sebagai nabi yang terakhir. Yang kedua, Yohanes memperkenalkan siapakah Yesus itu. Dan yang ketiga, Yohanes adalah saksi yang otentik tentang Yesus yang datang. Di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, ketika Yohanes memperkenalkan Yesus, Yohanes menyebut Yesus dengan 2 sebutan. Yang pertama, Dia adalah anak domba Allah. Dan yang kedua, Yesus adalah putra Allah. Ketika Yohanes menyebut Yesus adalah anak domba Allah, Yohanes teringat akan sabda yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 7. Seperti yang dibawa ke tempat pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang digunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya pasal 53 ayat 7. Maka anak domba yang ada di dalam perjanjian lama adalah tanda tentang pengorbanan. Ketika datang untuk mempersembahkan korban di bait Allah, maka tanda dari pengorbanan itu adalah anak domba. Tetapi Yesus yang datang bukan lagi hanya pengorbanan,
Tetapi Yohanes mengatakan di dalam Injil yang kita dengarkan tadi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah kesaksian Yohanes tentang Yesus, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oleh kedatangannya, oleh kelahirannya, oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, kita diselamatkan, kita dihapus dosa-dosa kita. Oleh Kristus kita dihapuskan dosa kita dan kita diselamatkan. Inilah kesaksian Yohanes mengenai Yesus. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.